Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Kali ini Anda menyaksikan segmen khusus Ramadan Mencari Hafiz. Bersama saya Andromeda Rizal, kami hadirkan kisah-kisah inspiratif para penghafal Al-Quran sebagai wujud penghormatan kami kepada mereka yang menjaga kalamullah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta menyebarkan ajaran Islam dengan penuh keikhlasan. Mirsa Najwa Andisah, penghafal 14 juz Al-Quran yang lahir di Dubai ini tak hanya menyimpan kisah perjuangan pribadi, namun juga cerita unik tentang hijrah orang tuanya yang memilih meninggalkan kenyamanan demi nilai kehidupan yang lebih baik. Inilah kisah Najwa Andisah dalam perjuang menghafal Al-Quran. Najwa lahir di Dubai. Saat itu sang ayah berkarir di bidang teknologi informasi di sebuah perusahaan. Kehidupan keluarganya berkecukupan dan mapan. Hingga suatu saat sebuah keputusan besar diambil. Orang tuanya memilih kembali ke Indonesia dan menjalani proses hijrah. Mereka meninggalkan kenyamanan hidup di negeri orang dan memilih membangun keluarga yang lebih dekat dengan nilai-nilai agama di tanah air. Keputusan itu menjadi titik balik bagi keluarganya. Lingkungan rumah berubah menjadi lebih religius serta pendidikan Islam menjadi prioritas utama. Najwa bersekolah di pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qur'ani. Apa yang akan jadi ayat-ayat yang Najwa hafal itu, pas Najwa baca lagi artinya ya Allah ternyata relate banget gitu. Relate banget sama kehidupan Najwa sehari-hari. Ketika Najwa hafal Ali Imran itu ada ayat yang pokoknya yang artinya kamu pasti akan diuji dan pasti akan mendengar hal-hal yang menyakitkan hati. Itu posisi Najwa lagi diomongin gitu. Najwa merasa lagi diomongin waktu emang dengar sendiri gitu. Terus pas dengar itu juga pas Najwa pas banget lagi ngafal itu Najwa ngerasa kayak Allah terjawab. Maksudnya Najwa udah resah duluan, udah khawatir duluan karena diomongin takut kenapa-napa gitu. Terus ternyata Allah jawab sendiri gitu. Kisah perjuangan dan hijrah orang tuanya menjadi bagian penting dalam tumbuh kembang Najwa. Sejak kecil, ia bersekolah di lingkungan Islam untuk mewujudkan keinginannya menghafal Al-Quran. Meski proses menghafal 30 juz tidak berjalan mudah, ia harus menjaga konsistensi, mengulang hafalan setiap hari, dan menyeimbangkan dengan kegiatan belajar. Padahal Najwa dulu dikenal sebagai anak yang pendiam, namun tinggal di pondok pesantren menjadikannya tumbuh lebih mandiri dan semakin percaya diri. Bahkan kini Najwa turut membantu mengajar santri di tingkat madrasah ibtidaiyah, khususnya dalam pelajaran bahasa Inggris. Najwa percaya ya dengan kesulitan yang Umi Abi alami. Najwa satu-satunya cara Najwa buat bisa ngebales Umi Abi ya tadi nanti buat di akhirat. Di akhirat Najwa mau buat bisa ngasih Umi Abi mahkota. Perubahan besar di keluarganya menjadi sumber inspirasi bagi Najwa. Ia belajar bahwa keberanian mengubah arah hidup demi satu keyakinan. Lahir di negeri orang hingga menjadi hafizah di tanah air, kisah Najwa menjadi pengingat bahwa hijrah bukan hanya tentang perpindahan tempat, namun tentang perubahan hati dan arah hidup. Allahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Dan pemirsa sudah hadir
Dan Umi dan alhamdulillahnya, ya, dan alhamdulillahnya Najwa dimudahkan banget semenjak masuk kelas 10 ini. Najwa masuk ke Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Baik Qurani. Jadi di sana ditalaki langsung oleh Buya Nurul Habibur Rahmanuddin MA. Dan di sana kita ditalaki langsung tiap pagi. Pokoknya itu mempermudah Najwa untuk menghafal. Oke, tadi kan Najwa sempat menyampaikan karena Umi dan Abi begitu yang memotivasi Najwa sehingga menjadi hafiz Quran begitu. Saat ini sudah hafal juga 14 juz begitu. Bisa diceritakan tadi juga kan saya ngeliat nih videonya, ternyata Najwa sendiri ini lahir di Dubai gitu. Bisa ceritakan seperti apa sih sehingga Najwa benar-benar termotivasi untuk Umi dan Abi? Gitu. Seperti apa? Najwa benar-benar bisa termotivasi karena Umi dan Abi itu setelah Umi Abi hijrah. Jadi sebelumnya di tuh Dubai kita waktu itu tentunya. hijrahnya itu pas ada di sini. Jadi pas sebelumnya itu Umi Abi ya sekedar tahu ya sholat gitu-gitu doang. Tapi semenjak Umi Abi hijrah itu Umi Abi pengen deket sama agama dan apa sih nggak jauh-jauh dari Al-Quran. Sehingga Umi Abi memaksa Najwa, jadi dalam tanda kutip memaksa Najwa untuk masuk pondok waktu itu. Pas Najwa baru masuk pondok itu Najwa masih ngerasa apa sih, ngapain sih, dan alhamdulillah lambat tahun Najwa ngerasa enjoy buat ngafal. Oh, oke. Pak Brar, kalau melihat motivasi Najwa sendiri untuk menjadi hafiz Quran itu karena Umi Abi, sebenarnya motivasi terbesar untuk menjadi hafiz sendiri apakah ini dari lingkup orang tua terlebih dahulu, lingkup keluarga terlebih dahulu, atau seperti apa Pak? Betul. Jadi hampir semua ya motivasi santri siswa menghafal Quran itu untuk membahagiakan orang tuanya. Masya Allah. Karena ini kan didikan dari agama kita ya. Kata Nabi SAW, "Man qara'a al-Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah." Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Barang siapa yang membaca Quran, apalagi menghafalkannya kan, kemudian dia bisa mengamalkan isi Quran, maka kelak di akhir yaumul qiyamah itu akan dikenakan mahkota kedua orang tuanya. Maka dari hadis ini kan menjadi motivasi utama ya dalam menghafal Quran. Jadi menghafal Quran itu bukan untuk motivasi dunia saja ya kan, tapi justru lebih besar lagi nanti di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan ini motivasi Najwa menghafal Quran dan akhirnya nanti kedua orang tuanya bisa mendapatkan kehormatan di yaumul qiyamah. Amin. Oke, Ustaz, mohon izin kita akan coba begitu. Baik, Najwa kan ini baik. sudah hafal 14 juz begitu ya. Saya mohon izin untuk Pak Ustadz sendiri ini menyampaikan atau melantunkan satu atau dua ayat dalam Al-Quran. Nanti Najwa untuk melanjutkannya. Bisa? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahu Astagfirullahaladzim. Jadi Najwa, tadi surat apa kalau boleh tahu? Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 275. 275 itu kalau boleh tahu ayatnya menceritakan tentang apa? Tahu nggak? Allah mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba. Apakah betul? Betul. Oke. Jadi temanya tentang riba dan jual beli.
Oke, jadi Pak Ustadz kalau saya ngelihat ini dari Najwa sendiri ini bukan hanya hafal tapi juga tahu begitu Pak Ustadz. Betul betul. Jadi kan udah kelas 1 SMA ya. Betul. Apalagi di pondoknya itu di samping pendidikan tahfidz juga pendidikan formal kan. Jadi keunggulan Najwa ini di samping bisa menghafalkan Quran juga bisa belajar ya Oke. ilmu-ilmu yang lainnya. Dan ini bagus ya. Saya kira bagi semua penghafal Quran bukan hanya sekedar menghafal Hafal Quran. aja tapi juga paham Betul, juga betul. terkait dengan artinya Betul, juga betul. dan juga bisa diamalkan gitu ya Betul, Pak Ustadz ya. betul, betul. Oke. Ya. Najwa kalau boleh tahu nih dari yang Najwa sudah hafalkan selama 14 juz ini ada nggak satu juz ataupun juga satu surat yang menjadi favoritnya Najwa nih? Ada. Apa tuh surat? Apa? Surat Al-Baqarah ayat Al-Baqarah. 216. Terus 16 itu soal apa tuh? Jadi di Al-Baqarah ayat 216 ini ada potongan ayat yang artinya wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang tidak kamu sukai itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi apa yang kamu tidak sukai itu baik bagimu. Yang kamu sukai. Ya, bisa jadi apa yang kamu sukai itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui padahal kamu tidak mengetahui. Oke. Najwa nih kalau terakhir untuk bisa seperti Najwa begitu teman-teman di luar sana apa sih yang harus dimulai dan juga diyakini betul-betul ingin menjadi hafiz Quran gitu. Apa sebenarnya yang pertama kali harus kita mulai? Apakah kita memang harus menjadi orang yang pintar dulu, kita mulai IQ yang tinggi, atau dari hati yang bersatu seperti apa Najwa? Yang pasti dari Najwa selama Najwa menghafal ini, Najwa yakin satu hal yaitu kalau emang mau ngafal Quran itu pasti Allah mudahkan. Dan kedua itu yang harus dijaga tuh hati. Hati. Karena Al-Quran itu bakal mau masuk ketika hati orang-orang itu bersih. Oke. Hati dan juga keinginan. Apakah ini baik Pak Ustadz? Jadi sebenarnya kalau mau untuk menghafal Al-Quran itu harus dari mana terlebih dahulu Pak Ustadz? Lihat dari hati kah? Atau mungkin dari keluarga sekitar kah? Atau apa Pak Ustadz? Baik. Jadi ada satu ungkapan dari Imam Jamzuri ya. Nasihat buat penghafal Quran itu kalau. Jadi kata beliau itu asbabul hifzi al-jidd wal muwazabah. Jadi niat pertama itu ya orang menghafal Quran itu karena untuk kesungguhan dalam belajarnya. Jadi dia kontinuitas dalam belajar agama. Karena menghafal Quran ini kan bagian daripada belajar agama kan. Nah, orang belajar agama tentu untuk Allah Ta'ala, nggak ada yang lain. Jadi motivasi dan niat awal itu tentunya untuk belajar agama. Oke. Belajar agama dengan baik, mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Belajar agama dan juga mulai juga dari seperti yang tadi Najwa sempat sampaikan betul. dari hati juga ya. Ya. Oke. Najwa, terakhir Najwa, selama Najwa menghafal 14 juz ini ada target nggak buat Najwa sendiri untuk sampai ke 30 juz, target waktu dan sebagainya? Target Najwa insya Allah tahun ini selesai 30 Ini juz. selesai. Baik, terima kasih Najwa telah bergabung bersama kami di Stasiun Metro TV. Semoga 30 juz tahun ini bisa selesai ya. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Abral sudah bergabung bersama Sama-sama. kami juga. Dan pemirsa, demikian mencari hafiz kali ini. Semoga sosok kali ini bisa menjadi inspirasi untuk tetap menteladani Al-Quran. Saksikan mencari hafiz setiap hari di program Newsline selama bulan Ramadan. Saya Romeda Arizal mewakili segenap kru yang bertugas. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.